Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Vena dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek yang berjudul Upaya Peningkatan Kesadaran Mahasiswa dalam Pengelolaan Sampah melalui Partisipasi Sivitas Akademika di Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kanita Rizkia dan ada juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Emraf Lekom Kamia dengan NIM 14 17 62 50 15. Kenalkan, nama saya Perkenalkan, Prayoda saya Khairan Susanda dengan NIM 14 17 62 50 saya Brandon Reno Iya. Joshua dengan 1417625033. Saya Nada Julida dengan NIM 14 17 625 043. Oke, kita akan masuk ke materi. Oke, nah proyek ini diangkat dari kondisi di lingkungan kampus yang dimana memiliki mobilitas warga kampus cukup tinggi. Banyaknya aktivitas warga ini mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan setiap hari menyebabkan volume sampah juga meningkat. Jadi, permasalahan ini muncul ketika sampah tersebut tidak dikelola dengan baik. Nah, akibatnya masih ditemukan sampah yang berserakan dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, kami ingin mengajak seluruh sivitas akademika untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah agar tercipta lingkungan kampus yang bersih dan nyaman. Baik, di sini ada misi, yang dimana misi dari proyek ini adalah mengubah kepedulian terhadap kebersihan dari yang sebelumnya hanya sekedar kesadaran pasif menjadi tindakan nyata. Kami ingin menanamkan bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga kampus. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Yang dimana dalam proyek ini terdapat 3 rumusan masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi pengelolaan sampah di lingkungan UNJ saat ini. Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya partisipasi akademika dalam pengelolaan sampah. Yang ketiga, strategi apa yang diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga kampus dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini ada juga tujuan yang dimana adapun tujuan di proyek ini adalah yang pertama menganalisis kondisi pengelolaan sampah di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, kedua mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi warga kampus dalam pengelolaan sampah, dan yang ketiga menyusun strategi yang dapat diterapkan untuk menciptakan kampus yang bersih, peduli lingkungan, dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kami membuat sebuah diagnosa tentang alasan mengapa sampah menumpuk di UNJ, yaitu adanya keretakan sistem dengan 2 faktor, yaitu faktor budaya juga faktor infrastruktur. Untuk faktor budaya itu ada 3 kemungkinan, yaitu perilaku membuang sampah sembarangan itu masih sering ditemukan dan sangat dinormalisasi oleh warga-warga kampus. Yang kedua ada pemahaman mengenai prinsip 3R dan pemilahan sampah itu masih minim dilakukan dan juga orang belum banyak yang sadar untuk melakukan reduce, reuse, dan recycle. Terus yang ketiga itu ada juga sebuah mindset yang tertanam di warga kampus kalau kebersihan itu tanggung jawab eksklusif dari petugas kebersihan. Jadi menganggap kalau kita tuh nggak perlu rapi-rapi dan nggak perlu bersih-bersih soalnya ada petugas kebersihan. Yang kedua ada faktor infrastruktur. Yang pertama ada keterbatasan jumlah tempat sampah di area berkumpul strategis. Jadi untuk di area-area yang ramai gitu, yang dipakai mahasiswa untuk berkumpul, sekedar bertemu itu masih belum banyak disediakan sebuah tempat untuk membuang sampah seperti di area tabi atau di area kantin-kantin. Kedua, ada ketiadaan label pemilahan yang jelas pada tempat sampah yang tersedia. Jadi untuk tempat sampah yang disediakan di sekitaran UNJ itu masih kayak satu tempat sampah aja gitu. Jadi semua sampah seperti sampah plastik, organik, atau misalkan sampah yang seharusnya bisa didaur ulang itu dijadikan jadi satu tempat dan akhirnya karena bercampur sama sampah organik jadi tidak bisa didaur ulang. Yang ketiga, ada lemahnya penegakan sanksi bagi pelanggar aturan kebersihan termasuk puntung rokok. Jadi tuh
kami menyadari bahwa di sekitaran UNJ warga-warga yang masih buang sampah sembarangan itu nggak ditindaklanjuti secara serius. Jadi kayak mungkin lagi-lagi karena perilaku membuang sampah sembarangan itu masih dinormalisasi. Boleh selanjutnya? Kami merancang sebuah kerangka aksi, yaitu intervensi 4 pilar untuk menanggulangi dan juga mencegah menumpuknya sampah di UNJ. Yang pertama ada edukasi. Edukasi itu pembuatan video materi bahaya sampah dan penerapan prinsip 3R untuk membuka ketidaktahuan. Jadi video itu dibuat untuk seperti menyampaikan materi dan juga cara-cara bagaimana sih kita untuk memilah sampah. Yang kedua ada aksi. Observasi lapangan dan inisiatif pembersihan fisik di area padat aktivitas. Jadi kita kan nggak bisa ya hanya untuk menyampaikan video aja, karena mungkin ya orang ya udah nonton aja gitu. Jadi kita harus juga bantu dengan aksi nyata, dengan cara kita turun ke lapangan dan mempraktekkan apa yang kita sampaikan di edukasi tersebut. Yang ketiga itu ada aspirasi, yaitu wawancara mendalam atau voice of the campus untuk menggali keluhan dan ide dari sesama mahasiswa. Jadi teknisnya itu seperti diskusi publik ya, diskusi publik untuk menyampaikan apa sih keluhan mereka tentang sampah di UNJ dan juga apa saran mereka untuk mencegah dan menanggulangi masalah tersebut. Yang keempat, itu kampanye, distribusi poster visual di titik-titik buta untuk menciptakan jejak literasi yang tahan lama. Dan juga kampanye ini tuh sebagai penegasan ulang ya, penegasan kembali dan pengingat untuk semua warga kampus yang melihat poster tersebut untuk tetap menjaga kebersihan dan juga membuang sampah pada tempatnya. Oke, di sini proyek yang kami buat kali ini yaitu dalam kurun waktu yaitu 2 hari, di mana hari pertama itu jatuh pada tanggal 9 Juni, di mana kita lebih fokuskan kepada fase pemahaman. Di mana fase pemahaman ini lokasi yang kita gunakan yaitu Gedung Dewi Sartika dan juga Plaza UNJ. Nah, fokus kita yaitu pembuatan video edukasi 3R serta diskusi bahaya pencemaran dan konsolidasi tim pelaksanaan. Nah, berikutnya yaitu pada tanggal 11 Juni. Nah, pada tanggal 11 Juni ini kami melakukan fase intervensi lapangan atau fase observasi. Nah, lokasi yang kami dapatkan kali ini yaitu di Dakshinabati, luar GDS, dan Taman FMIPA, serta Plaza UNJ. Nah, fokus kami yaitu pada pemetaan lokasi penumpukan sampah, terutama pada sore hari, yang dimana kita tahu bahwa pusat aktivitas mahasiswa rata-rata paling banyak yaitu di sore hari. Oleh karena itu, kami melakukan observasi sampah pada sore hari ini, serta pembersihan area, wawancara advokasi, dan penempelan poster strategis. Berikutnya yaitu bukti lapangan. Nah, yang menjembatani teori dan praktik, di mana observasi kali ini kita mengungkapkan bahwa sampah ini cenderung menumpuk di area interaksi sosial yang tinggi pada sore hari. Melalui aksi pembersihan langsung kelompok kita tidak hanya membersihkan ruang fisik, tetapi juga mendemonstrasikan perilaku lingkungan kepada aktivitas akademik yang melintas. Nah, titik yang kami bersihkan yaitu yang pertama yaitu pembersihan di area luar GDS serta memastikan sampah sampah tersebut masuk ke wadah yang tepat. Nah, di sini masuk ke sesi wawancara di mana kami kami mewawancarai dua mahasiswa. Yang pertama yaitu Nurmadina Kayanti pada pendidikan bahasa Perancis. Menurut dia yaitu pengelolaan pembuangan sampah ini harus lebih dipilih lagi dan harus dikasih tulisan, dan tolong juga diperbanyak lagi tempat sampah di spot jalan anak-anak UNJ. Jadi menurut Nurmadina Kayanti ini lebih mengarah kepada kebutuhan infrastruktur yang lebih terarah agar mahasiswa ini eh, lebih terarah lagi membuang sampahnya. Dan mahasiswa yang kedua yang kami wawancara yaitu Mora Tonggo Budiman dari Prodi Ilmu Hukum. Nah, Mora Tonggo Budiman ini lebih ke arah krisis sanksi dan fasilitas, di mana menurut Mora Tonggo Budiman ini
ini mengatakan bahwa di Plaza ini atau di spot nongkrong ini tidak hanya ini sering dijadikan tempat pembuangan sampah, di mana aturan yang dilarang buang sampah dan berokok itu ada, tetapi gara-gara sanksi yang kurang berat dan pelanggaran ini tidak diarah. Jadi mahasiswa ini lebih tidak terarah gitu, lebih tidak terarah gitu dalam membersihkan lingkungan tersebut. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Ray. Baik, berikutnya kita ada kampanye secara visual, yaitu menciptakan jejak edukasi. Yang pertama, edukasi pasif. Nah, poster ini berfungsi sebagai pengingat visual harian tentang prinsip 3R dan bahaya sampah, kemudian penargetan strategis yang ditempatkan di area mading, fakultas, dan dinding luar gedung yang sering menjadi area tunggu mahasiswa. Next. Nah, menurut kami, pengelolaan sampah di UNJ ini ada 4 kondisi. Yang pertama yaitu kritis, yaitu ketika fasilitas pengelolaan sampah masih kurang dan kesadaran mahasiswa itu juga sangat rendah sehingga lingkungan kampus ini menjadi sangat kotor. Yang kedua yaitu apatis, yaitu saat fasilitas sudah tersedia tetapi kesadaran mahasiswa itu masih rendah, tapi sehingga sampah itu tetap dibuang sembarangan. Kemudian yang ketiga yaitu frustasi. Ketika sadaran mahasiswa sudah tinggi, namun fasilitasnya itu belum memadai sehingga pengelolaan sampah masih belum berjalan secara optimal. Nah, yang terakhir itu kondisi ideal, yaitu ketika fasilitas yang memadai didukung oleh kesadaran mahasiswa yang tinggi. Kemudian pada kondisi ini pengelolaan sampah itu dapat berjalan dengan baik dan menciptakan lingkungan kampus yang bersih dan nyaman. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada kelincahan dalam tim untuk mengatasi kendala. Nah, kendalanya yaitu waktu operasional yang sangat terbatas ya, sehingga solusinya yaitu pembagian tugas yang rigid. Harus ada tim edukasi, tim wawancara, tim poster, dan juga tim dokumentasi yang hasilnya seluruh rangkaian bisa selesai dalam 2 hari saja. Nah, lalu kendala yang kedua yaitu kesulitan dalam mengumpulkan responden wawancara di tengah-tengah jadwal kuliah karena masih banyak mahasiswa yang sibuk dalam menjalankan kuliah. Nah, solusinya adalah beralih kepada penguatan kampanye visual ataupun ada membuat poster untuk menjangkau audiens secara pasif yang hasilnya tetap tersebar luas melampaui partisipan yang hadir secara langsung. Boleh di next. Implementasi nilai pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud itu adalah nilai-nilai yang harus tertanam dalam jiwa kita sebagai masyarakat, yaitu harus adanya tanggung jawab. Nah, nggak ada lagi urusan sampah itu ya menjadi urusan tukang sapu ataupun tukang sampah. Kita sebagai masyarakat kampus harus sama-sama memiliki tanggung jawab atas kebersihan kampus sendiri. Yang kedua, harus aktif berpartisipasi. Kita harus aktif dalam partisipasi dalam pembersihan sampah, ya. Nggak cuma sekedar mengkritik, tetapi juga turun langsung melakukan observasi, pembersihan, dan juga edukasi kampanye. Lalu yang ketiga adalah adanya rasa kepedulian dalam ruang publik yang mempertahankan kebersihan seperti area Plaza UNJ ataupun Taman FMIPA demi membuat kenyamanan dan juga kesehatan kolektif aktivitas akademika. Nah, peta jalan menuju kampus kelanjutan yaitu maksudnya adalah saran untuk kampus Universitas Negeri Jakarta sendiri. Yang pertama, revitalisasi infrastruktur atau jangka pendek. Nah, kita di sini menyarankan kepada kampus Universitas Negeri Jakarta untuk memperbanyak tempat sampah di spot interaksi mahasiswa seperti Plaza UNJ. Berikan tabel pemilahan sampah yang besar, jelas, dan juga spesifik. Lalu langkah yang kedua, penegakan kebijakan atau jangka menengah. Rektorat Universitas Negeri Jakarta perlu mempertegas bagi sanksi bagi pelanggar yang melanggar aturan kebersihan dan juga kawasan tanpa rokok untuk menciptakan efek jerah. Lalu yang ketiga, kolaborasi berkelanjutan atau jangka panjang. Integrasikan kampanye kebersihan ke dalam program rutin Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dan juga komunitas yang ada di kampus. Jadikan
pengelolaan sampah itu sebagai kewajiban seluruh mahasiswa ataupun masyarakat di Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini kita sebagai tim pelaksana, di sini mungkin ada kesalahan sedikit yaitu harusnya kelompok 3 ya. Nah, dari tim pelaksana ini sendiri ada dari Rafli yaitu sebagai konsep dan juga video, lalu Prayoda sebagai ataupun saya sendiri yang melakukan visual dan juga aktor, lalu Konita ada yang menganalisis observasi, lalu Nada yang mewawancarai dan juga distribusi, dan Ray yang mengedukator dan juga dokumentasi. Nah, mungkin sekian dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.